warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Yolanda, NPM A1A019005 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kali ini, saya akan mempresentasikan suatu video dengan tema pendidikan di masa pandemi, di mana video ini berisi tentang tips-tips belajar online saat pandemi COVID-19 agar tetap efektif. Selamat menyaksikan. Di masa pandemi COVID-19, belajar dan bekerja dilakukan secara online dari rumah dan menjadi salah satu inisiatif yang secara bijak diambil pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus, baik dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga ke perguruan tinggi. Sebagian pelajar dan mahasiswa tentu saja ada yang mengeluh jenuh dan bosan dengan aktivitas online yang dinilai terbatas. Tak sedikit pula, hal ini mempengaruhi semangat belajar dan prestasi dalam belajar. Untuk mengatasi rasa malas yang ditimbulkan pada masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa tips belajar online yang dapat dilakukan agar supaya kegiatan belajar mengajar dapat tetap efektif, yaitu yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Belajar dari rumah memang terkesan menjadi beban bagi sebagian siswa dan mahasiswa. Baik karena alasan jenuh, lebih enak belajar di sekolah dan di kampus, atau yang lain sebagainya. Namun, proses belajar dari rumah masih harus dilalui selama pandemi ini masih belum dinyatakan berakhir. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap siswa dan mahasiswa harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Siswa dan mahasiswa dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran positif. Jika ingin kembali belajar di sekolah, di kampus, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Atau mungkin dengan motivasi positif yang lainnya. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Jika motivasi dalam diri telah kuat, maka harus dapat menjaga mood belajar tetap membaik. Caranya dengan mengkondisikan tempat atau suasana belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar bisa saja berbeda. Ada sebagian yang dapat belajar harus di tempat yang sunyi dan sepi. Namun tak sedikit pula yang suka belajar dengan adanya iringan musik yang lembut. Semua itu dapat diatur sesuai kebiasaan belajar. Suasana yang nyaman juga mencakup tentang kerapihan dan kebersihan tempat belajar. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar selalu bersih. Buku-buku dan alat tulis tertata rapi. Karena itu akan sangat menambah semangat belajar dan menjaga kestabilan mood belajar. Apabila meja belajar selalu berantakan dan ketika di tengah proses belajar sedang membutuhkan sesuatu yang ternyata tidak mudah ditemukan, maka sangat mempengaruhi proses belajar selanjutnya. Akhirnya bisa menghancurkan mood belajar. Apabila mood belajar telah rusak, maka akan malas untuk melanjutkan belajar. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Jika siswa dan mahasiswa merasa jenuh dengan aktivitas yang monoton selama belajar di rumah, maka dapat disarankan untuk membuat jadwal belajar harian. Kegiatan yang dijadwalkan bisa menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan dosen atau sesuai dengan kemampuan siswa dan mahasiswa tersebut. Dalam membuat jadwal atau schedule, harus tetap memperhatikan durasi belajar agar tidak menimbulkan keletihan. Lama waktu belajar boleh disamakan dengan jam sekolah atau jam kuliah seperti biasanya. Misalnya, dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 1 siang.
Dari keseluruhan waktu tersebut masih harus dibagi lagi dengan berbagai kegiatan, termasuk juga menyelipkan waktu istirahat. Dengan adanya jadwal seperti ini, selain siswa dan mahasiswa dapat belajar secara fokus, juga memiliki kegiatan beragam dalam satu hari dan pastinya berinovasi setiap harinya. Sehingga siswa dan mahasiswa tidak akan menemukan aktivitas yang menjenuhkan atau monoton. Yang keempat, regangkan badan dan jangan terlalu menuntut diri, bersantailah. Menghabiskan seluruh hari di depan laptop adalah hal yang melelahkan, terutama jika hanya duduk atau rebahan selama sehari. Karena itu, sediakan waktu untuk meregangkan tubuh sebentar pada saat jam istirahat atau waktu luang. Bisa melakukan beberapa gerakan stretching atau juga bisa bermeditasi dan menggunakan waktu untuk bersantai sejenak. Yang penting, sediakan waktu untuk stretching sebentar agar badan tidak kaku dan lemas. Tak hanya itu saja, duduk di depan laptop selama sehari bukanlah hal yang mudah. Karena itu, jangan terlalu menuntut diri dan luangkan waktu untuk bersantai sejenak. Kesehatan secara mental dan fisik sangat penting untuk menjaga fokus ketika sekolah dan kuliah di pagi hari. Yang kelima, jangan malu bertanya. Selama melakukan proses belajar, tidak menutup kemungkinan siswa dan mahasiswa akan mendapati kesulitan tentang tugas atau materi yang sedang dikerjakan. Jika di sekolah dan di kampus, siswa dan mahasiswa akan melakukan tukar pikiran kepada rekannya atau bertanya pada guru dan dosen. Maka selama di rumah, siswa dan mahasiswa juga diharapkan tetap aktif berkomunikasi dengan guru atau dosen dan rekannya melalui alat komunikasi. Atau juga dapat meminta bantuan kepada keluarga yang dirasa mampu untuk membantunya, sehingga proses belajar di rumah dapat tetap berjalan dengan baik. Kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan tugas atau memahami sebuah materi seringkali juga memicu rusaknya mood belajar. Ketika menemukan kendala yang tak terselesaikan, seringkali membuat siswa dan mahasiswa menyerah dan malas untuk kembali belajar. Bahkan tak sedikit pula yang merasa stres akibat tugas yang susah dikerjakan. Hal ini akan sangat berdampak pada kesehatan mental siswa dan mahasiswa. Untuk itu, siswa dan mahasiswa diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggap mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi. Atau siswa dan mahasiswa juga dapat berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuknya belajar. Misalnya mencari referensi-referensi tugas di internet dan lain sebagainya. Demikian tadi beberapa tips yang dapat digunakan belajar online saat pandemi COVID-19 agar tetap efektif. Semoga dengan tips tadi dapat membantu teman-teman sekalian selama masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.